العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. Bahkan mungkin orang berzikir dengan nafsu. Bahkan nafsu terus berulang-ulang datang di dalam diri kita itu, di dalam jiwa dada kita ini. Maka ketika kita berbicara tentang bisikan waswas di dada itu kan disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia. Minal jinnati wan nas. Bisikan yang ada di dada manusia itu kan ada dua. Satu minal jinnah, daripada syaitan. Karena syaitan itu dari bangsa jin. Kemudian wanas, bisikan itu dari manusia. Nah, nafsu itu manusia. Karena nafsu itu tabiat manusia. Manusia fisik. Ini fisik. Ini. Kenapa dikatakan minal jinnah? Itu jin, yakni syaitan. Karena jin itu maknanya istatar, tertutup, tidak kelihatan. Maka minal jinnah yakni alladzi jtanna anil khalqi, yang tidak kelihatan. Kalau wa minan nas yakni min nufusin nas, dari nafsu manusia. Baik nafsu kita sendiri dan nafsu orang lain. Ya. Orang-orang yang telah jatuh kalah dengan nafsunya, maka tidak ada yang dia ajak orang lain melainkan mengikut nafsunya. Itu. Baik ajakan nafsu itu nafsu diri sendiri kepada kita atau nafsu orang lain kepada kita, itu sama kuatnya. Nah, maka kita bicara ini kapan bisikan itu terhenti. Bisikan ada dua, dari syaitan, ya, disebut minal jinnah, yang tidak kelihatan. Itu bisa berhenti dengan kita berzikir. Kan setan itu apa? Orang melakukan keburukan itu kan apa namanya, komandonya itu kan akal, ya toh. Ya. Nah, akal ini kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali, dalam sistem kepemerintahan, sistem parlementer, itu seperti Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri itu pimpinan. Kalau dalam sistem presidentil ya presiden. Kan kalau demokrasi, rakyat itu kedudukannya paling tinggi. Rakyat itu umpama jiwa, ya, umpama jiwa.
Kalau presiden itu akal. Seluruh kehendak rakyat itu ya dipimpin oleh akal untuk melaksanakan kehendak rakyat itu. Nah, akal ini seperti itu. Kalau sistem kerajaan itu kan perdana menteri. Akal itu perdana menteri. Hati itu rajanya. Kalau sistem raja, kalau sistem republik, raja itu kan rakyat. Presiden itu akal, seperti itu. Nah, orang melakukan sesuatu itu setelah melalui proses akal. Nanti akal baru mengeluarkan perintah. Ya, mengeluarkan perintah. Berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Kalau gambaran Imam Al-Ghazali, raja itu nafsu. Ya. Malik ini adalah diumpamakan seperti hati, ya, kalbu, ruh. Nafsu adalah tempatnya, negerinya, negaranya. Nah, syaitan ini oposisi. Nah, ini rajanya ini. Ini tanah bagaimana akan tentram? Ya, tergantung siapa yang memimpin. Raja, ya, atau oposisi. Di sini oposisi yang buruk, gitu, jelek, gitu. Ceritanya begitu. Nah, setan ini dia akan mengambil tempat untuk menggantikan kalbu. Nah, kemudian nafsu ini bumi tempat yang perlu dipimpin oleh orang yang benar. Nah, nanti akal posisinya itu seperti wazir. Wazir dalam maksud di situ perdana menteri, ya, yang menjalankan perintah dari raja ini. Ini kan raja namanya nih. Kalau di kita rajanya ya rakyat, gitu. Ini kalau setan yang memimpin, tanah ini tidak akan, negara ini tidak akan aman. Ya, negara itu tidak akan aman kalau setan yang memimpin. Nah, maka akal tergantung siapa yang memimpin itu. Nah, maka dikatakan bahwa bisikan buruk itu datang dari diri sendiri, yaitu nafsu. Ini was-was. Dan dari setan. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya kalau ada nur di dalam jiwa, ada ruh, ya, maka akal ini akan tunduk kepada rajanya, rohani. Tapi kalau rajanya lemah, ya, rajanya bahkan tidak ada, nah maka setan, ya, akan mempengaruhi akal.
Kenapa orang melakukan buruk? Ketemu aja ide-ide yang jitu itu. Ya, karena setan itu membantu. Ya, setan itu membantu. Maka untuk menepis syaitan, akal ini mesti diasupi pikiran-pikiran positif, diisi dengan ilmu. Ya. Kita kan kalau lagi menghadapi sesuatu yang berat, ada tekanan emosional, tekanan musibah, akal kan fungsinya lemah. Nah, pada saat itu kita perlu nasihat, pandangan, ya, untuk membangun kekuatan. Begitu masuk nasihat-nasihat, maka sedikit ringan. Itu. Akal ini tidak boleh kosong dari hal-hal positif. Karena pintu masuknya itu dari akal. Kalau orang tidak berilmu, ya, ilmu lawannya ilmu kan bodoh, alias bodoh, maka pintu masuk setan itu yang paling aman tanpa halangan adalah bodoh. Ya, bodoh. Meskipun ya orang Islam gitu, dan meskipun anak ulama, ya, meskipun apalagi rumahnya di samping pesantren, di samping masjid, ya, apalagi artinya dia berada di lingkungan baik. Tapi kalau akal tidak ada ilmu, dia sendiri kalah melawan bisikan syaitan. Ya, kalah melawan bisikan syaitan. Adapun nafsu itu, makanya tadi dengan zikir setan itu pergi. Apabila akal ini konsentrasi kepada hal-hal positif, kepada kebaikan, itu setan itu berat. Ya, setan itu maunya kalau ngegoda udah enggak pakai dipikir lagi. Kalau kita sempat menggunakan pikiran kita mempertimbangkan baik buruk, setan itu udah kalah. Karena setan itu punya sifat tergesa-gesa. Setan itu tidak punya daya tahan yang lama. Ya. Kayak orang ngaji nggak mau lama-lama, itu setan udah namanya. Ya. Nggak mau lama itu kepada kebaikan, itu setan. Kalau setan mah dia melakukan, membisikkan keburukan, mengajak keburukan. Sempet ditimbang saja, itu setan udah lumer, itu udah kalah. Aduh, ya, rupanya nafsu kita kuat. Ya, kita akal udah pakai, setan udah lemah, bisikan nafsu datang. Maka ulama mengatakan pintu pertama setan itu bodoh, tidak mampu menolak, mempertimbangkan, memikir mana yang buruk, mana yang baik. Nanti pintu kedua nafsu. Pintu kedua nafsu.
Dan itu pintu utamanya. Maka jika akal ini kita pakai, kita ilmu, punya ilmu, lalu banyak pertimbangan, ya Allah kalau saya ini nanti saya begitu, kalau saya begitu nanti saya begini, ini oh tidak mungkin lah. Itu setan udah ya, cepat, udah minta tolong udah, ya. cepat dong, nggak sabar dia. Kayak anak kecil, seperti apa? Kayak anak kecil kalau udah pengen main. Udah cepat, ditunda dikit kagak mau. Kayak anak muda yang udah memang waktunya kawin, pengen kawin, itu udah nggak bisa ditahan itu. Setan lebih rentan dari itu. Ya. Dia tidak punya daya tahan yang lama, tidak. Maka tadi kita zikir aja, zikir. Arti zikir di sini memusatkan ingatan kepada sesuatu, itu kan? Itu zikir. Ya. Ketika kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Zikir kita pagi sore itu istighfar bukan membaca ya. Sampai 100, tapi kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Artinya aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, astaghfirullahaladzim. Sambil mengingat dosa yang kita mintakan ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini setan udah ya. Orang yang tidak punya konsentrasi yang cukup, yang bagus, itu mudah tergoda setan. Orang punya ilmu, maka memikirkan perkara-perkara yang positif. Itu setan capek itu. Makanya ada dalam hadis, inna syaitan asyaitu apa? Allahumma shalli ala sallam. Naumul alim asyaddu ala syaitan min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih berat setan menggodanya ketimbang orang jahil yang ibadah. Maksudnya begini, orang jahil kan sholat, mestinya sholat itu kan setan jauh, tetapi pintu setan itu terbuka, yaitu bodoh masuk. Maka sholat pikirannya nggak konsen, buyar. Setan udah, lu ibadah pikiran lu buyar, udah ngapain lu? Paling kurang ketika ibadah pikiran itu di situ, nggak pergi kemana-mana. Di ibadah, di bacaan, di ruku, di sujud, meskipun ya bukan ke Tuhan. Itu setan kayak udah berat. Itu sebab disuruh banyak berzikir. Nih, yang paling ya saraf yang paling cepat koneksinya itu lidah dengan akal itu cepat sekali. Apabila mulut itu baca Quran, zikir, ya, maka akal ini mudah konsentrasi kepada sesuatu. Lihat orang yang mampu hafal Quran, dia mudah melakukan sesuatu karena dia sudah mampu menahan konsentrasi akalnya yang biasanya kemana-mana. Wah, ya.
Orang jika tidak mampu menampung pikirannya, mengonsentrasikan pikirannya, jangan bicara tentang hati. Mungkin dia paham kebaikan, paham hal-hal yang positif, paham hal-hal yang ideal, ya. Tetapi tidak melatih akal untuk, nah paling kurang, ya, zikir itu yang banyak. Zikir itu terus menahan lidah, jangan bicara yang kotor-kotor. Itu. Nah maka itu sebab inna dzikra, ya, yutradu syaitan, katanya. Yatrudu syaitan. Zikir itu mengusir syaitan. Ya. Tapi nafsu tidak. Nafsu itu umpama bumi ini akan tentram yang jika penghuninya tentram. Ya. Bumi ini akan tentram jika di atas bumi itu ada kebaikan, ada orang baik lah katakan. Kita mengeluh, ini kita kampung begini amat ya. Orangnya berarti bukan kampungnya lah, kampung apa emang. Coba orangnya soleh-soleh, ya, kita ngerasa kampung ini enak. Meskipun atu aja orang soleh, enak. Apalagi sampai semua mah. Kalau atu ge kagak, nggak enak. Nafsu itu akan terus yadihi mi'zabah au mizmar wa anta fil masjid. Ini dari mana ya enaknya nih? Dari halaman 58 dulu. Fa iza jahadtan nafs bi asghali sahawatiha wa lazzatiha fa awradat khawatiruha fi sadri baina ainayil fuad lam yakun hunaka nurun yusyrik wa ahata bil qalbi fi dzalika sadri mislu dukhan wal ghaib fa baqiyal fuadu fi zulmatin fa hunaka waswasun nafas. Jika nafsu dibawa dengan kesibukan syahwat dan kelezatan, kita sudah bicara nafsu itu keinginan yang timbul dari seluruh tubuh, anggota tubuh kita. Ya, nafsu itu diri itu ya satu kesatuan anggota tubuh. Setiap anggota itu punya keinginan. Dan keinginan itu tidak salah, keinginannya tidak salah. Mata ingin melihat tidak salah, kuping ingin mendengar tidak salah, tangan, ya, kaki, perut tidak salah punya keinginan. Namun Allah beri aturan. Ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Parji punya keinginan. Ini boleh, itu tidak boleh. Disebut tidak boleh jika melanggar, berarti dia tidak dipimpin oleh rohani, itu betul-betul nafsu, itu saja. Kalau juga dia melakukan kepada yang boleh, tetap dengan nafsu, tetapi berarti nafsu itu dipimpin oleh rohani sehingga dia bisa melakukan syariat kebaikan. Paham ya? Maka agama itu adalah, ya, agama, ya, itu pekerjaan rohani, bukan pekerjaan fisik. Tubuh kita ini apa? Sama dengan binatang, memang binatang kita ini.
kita ini babi, monyet, kunyuk, anjing, apalagi harimau, atau dalam dua kategori, ya, di dalam diri kita ini, tubuh ini, ya, ada dua nafsu, ya, ada dua nafsu. Pertama, nafsu hayawaniyah, ya, ini nafsu hayawaniyah atau sahwaniyah. Yang kedua, sabuiyah, binatang buas, atau disebut godobiyah. Ini nafsu adalah tabiat, karakter fisik nafsu. Jadi bukan salah kalau sedang dikutuk, itu bahasa tarbiyah. Lawan nafsu, tundukkan. Makanya bahasa musuh, adu, ini adalah persoalan kalah dan menang. Itu musuh. Kita ini mesti mengalahkan segala kecenderungan nafsu dengan kepemimpinan rohani, nur di sini, nurani, ya, rohani. Ya. Kita hidup dengan ini, jangan dengan nafsu itu. Nafsu itu artinya dengan karakter fisik. Karena agama itu hidayah, katakanlah agama itu Al-Quran, hadis. Ini hidayah, dia ini hidayah kepada apa? Kepada ini rohani ini. Ininya bukan kalau bendanya mah jasmani juga, bendanya mah jasmani. Ini makanya yang disebut hati nurani, hati yang nur, yaitu sifat rohani. Ini Al-Quran, ini hidayah bagi ini, bukan bagi fisik, bukan. Meskipun karena rohani tidak bisa tanpa fisik, maka ketika diperintah sholat, tentu fisiknya juga include kepada pelaksanaan perintah itu, diatur syariatnya. Maka bagian agama untuk zahir itu syariat. Allahu Akbar. Kemana ngadepnya? Satu, seluruh dunia ini ke Ka'bah. Bukan nyembah Ka'bah, karena persembahan itu di jiwa, bukan di fisik. Di jiwa. Sebetulnya ruh kembali ke Allah. Ka'batuz zat, zat Tuhan, itu Ka'bah. Yang namanya ibadah itu betul-betul karena Allah saja. Itu nggak bisa kalau bukan rohani. Jasad mah selongsong doang. Maka ketika kita melihat orang itu berbuat baik, kenapa jasadnya dimusuhin? Di dalamnya kosong dari rohani ini. Apa yang dia lakukan, ya, itu karena keinginan ini nafsu. Nafsu ini bukannya kecil. Kalau sifat anjing doang, manusia mah bukan sifat anjing doang, apa baik? Sabuiyah ini kan binatang buas. Semua binatang buas sifatnya itu dimiliki di tabiat manusia ini. Bahkan kesempurnaan seluruh unsur alam semesta yang dibikin kecil seperti ini kekuatannya satu orang sama dengan satu dunia ini. Maka jangan orang itu disakiti, maka mungkin dia sendiri tidak mampu
menahan keinginan nafsunya itu. Orang mati cuma untuk membela hal kecil, biar mati. Kecuali jika ada rohaninya, baru dia melihat kasih sayang kepada orang. Karena hati rohani itu adalah Tuhan. Begitu bahasa tarbiyahnya. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Kita sendiri perlu nur rohani itu. Sehingga kita mampu mengendalikan nafsu ini. Ini bisikan ini tidak akan berhenti kecuali apabila punya anwar. Ya. Kalau setan itu bisikan yang tidak kelihatan dari bangsa lain. Karena setan ada kedengkian kepada postur tubuh makhluk yang sempurna ini yang tidak dimiliki oleh selain manusia, tidak ada. Maka dia ingin rusak akalnya ini. Ya, karena meskipun rohaninya ini sehat, ininya mesti sehat akalnya. Maka dia takut ada rohani setan itu, karena pintunya tertutup. Ilmu aja udah berat setan itu menggodanya, apalagi kalau sudah akal dibimbing oleh rohani. Nah, kita ini tidak mampu mengalahkan diri sendiri ini. Orang tidak mampu tidak mampu menenteramkan pikiran ya, dengan rohaninya, maka coba belum mampu dengan rohaninya, maka tenteramkan dengan zikir, dengan asupan pikiran-pikiran positif. Perlu nasihat bahwa ini baik, itu tidak baik, ini berakibat buruk, ini berakibat baik. Jangan lakukan itu karena ini ya, paling tidak godaan setan itu tertunda-tunda. Tertunda-tunda. Ini bisikan setan. Hatta orang yang kemasukan jin ya, yang dia serang itu akalnya, maka sakit akal itu, kayak mau dicopot akal itu. Ini anak-anak kita ya, orang tua kita dulu sering menakut-nakuti. Diam. Ada menteri loh, disuntik loh, katanya gitu kan. Sampai sekarang itu takut sama suntik. Ya, saya tadi baru suntik tadi. Nanya sakit enggak? Lah, udah berpuluh-puluh kali masih nanya sakit apa enggak ya. Itu masih membekas dalam pikiran kita itu, orang tua dulu itu. Coba akal tuh. Ya, begitu ya elah kagak sakit. Tapi kenapa? Kita kalau tidur supaya jangan turun main di tempat tidur, kata ibu kita ada ular tuh di bawah. Jadi sekarang kita kalau lagi malam-malam mau turun ada ular. Cuman karena pikiran dewasa kita sudah ular dari mana sih gitu. Tapi mengganggu itu pikiran. Makanya kasih asupan pikiran yang positif. Itu agama pertama dipelajari oleh akal. Paling kurang untuk menahan godaan-godaan setan yang dengki kepada kita. Nah, kalau sudah punya rohani, maka itu dikatakan kalau spiritual ini bagus, maka intelektual juga bagus. Gitu. Karena akal itu semua perintahnya dari sini.
Ya, kalau ininya kosong, maka akal itu akan mengikuti keinginan karakter ini. Kata nafsu bilang, ya, udah hantem aja, hantem akal. Akal berpikir bagaimana caranya. Ya. Nah, maka di sini dikatakan, jika nafsu dibawa kepada kesibukan syahwatnya, keinginannya, maka kenapa ketika orang mendidik nafsu, ketika kamu pengen ini jangan, katanya. Ya, ketika kamu pengen itu jangan. Itu agar bukan tidak boleh. Contoh seperti misalnya jangan makan yang bernyawa, katanya. Ya. Padahal yang disuruh itu menahan nafsu. Puasa jangan menyakan yang bernyawa 7 hari. Begitu habis puasa tiap hari yang bernyawa. Ya, itu lagi puasa doang mantang. Bukan. Ya. Asalnya dalam tasawuf itu ada, kan nafsu itu keluar dari karakter ini, dan karakter ini adalah dari makanan antara lain. Maka orang itu jangan makan makanan yang panas-panas, jadi sehingga ada ungkapan kecuali yang jika rohaninya tinggi nggak ada pengaruhnya. Makanya itu kenapa timbul, ya lu masih muda nggak boleh, kalau udah tua tuh boleh, katanya gitu. Akhirnya jadi pamali, katanya. Ya, pamali itu pamali laisalak. Itu untuk gue, bukan untuk lo, kan gitu. Lo masih bocah ntar. Mestinya orang untuk menyuruh tidak makan yang bernyawa, itu dia telah tahu bahwa jenis nafsu yang mendominasi dia itu dari makanan, dari yang bernyawa. Bukan diseragamin semua, tidak. Lain-lain. Akhirnya ketika menjadi tradisi, semua taib. Nah, ketika bisikan nafsu itu sampai ke dada di antara tempat rohani itu, nah ketika di sana tidak ada cahaya yang memancar, ya, maka di dada tersebut, di dekat hati itu akan ada yang melingkari seperti asap. Seperti asap. Asap itu seperti uap. Ini kan kalau umpama ilustrasi fisik. Coba kita kalau kebanyakan makan, ya, maka uap makanan itu memenuhi dinding akal ini, ya, akibatnya ngantuk, ya, membuat badan jadi lemah. Ya, tidak. Kalau di saat itu rohaninya tidak ada cahaya, nggak bisa bangkit jasad itu, nggak bisa bangkit. Maka hidupnya apa ya? Lemah, kemauannya rendah, gitu. Karena tidak ada nur itu. Fabaqiyal fuadu fi zulmah, maka fuad itu tempat memancarnya rohani, di mana frekuensinya itu makin ke batin gitu. Maka di sanalah bisikan nafsu dan sekaligus bisikan syaitan. Itu sebab kemarin kita menjelaskan, kata Rasulullah, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu
masuk ke tempat mengalirnya darah. Sebetulnya nafsu yang dimaksud. Nih, karena darah itu ya dari tubuh ini. Gitu. Maksudnya setan itu pintu masuknya nafsu. Majrodam itu kan fisik, tubuh. Kan itu darah kehidupan itu. Kehidupan tubuh itu darah. Pasuddu ya, majrahu katanya. Sumbat apa? Pintu masuk setan itu, aliran darah itu. Bilju dengan lapar. Dengan puasa. Itu kita jangan gak puasa supaya setan tidak masuk. Ya. Maksudnya puasa adalah apa namanya? Melawan segala keperluan fisik itu. Makan tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak tidur, tidak bicara buruk. Ya. Kita jangan dibedain. Kan kalau udah menurut fikih kan kalau udah nggak makan, nggak minum, nggak jima udah selesai. Agama bukan hanya untuk fisik, kan intinya agama rohani. Bahkan yang paling penting puasa itu adalah tidak berpikir kotor, tidak berkata kotor. Itu. Karena tidak makan, tidak minum pun bukan untuk mempercantik tubuh, tetapi untuk menundukkan nafsu rohani, nafsu fisik ini ya, oleh rohani ya. Nah, ketika kita melawan nafsu, berarti setan udah nggak berani lagi untuk masuk, karena pintunya aja sudah disumbat, dilawan. Maka itu yang dikatakan ya, wasupidatis syayatin, dibelenggu setan itu ya, dibelenggu. Jadi bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Nah itu yang sudah kita bahas tadi. Itu yang dikatakan Al-Quran juga, apabila kamu bermujahadah untuk Allah ya, dan kosongkan nafsu itu daripada kesibukan dunia ya, nafsu itu harus dikosongkan. Itu begini, nafsu itu memang udah kesibukannya dunia. Itu bahasa apa namanya? Ya bahasa tarbiyah ya. Yang dimaksud ya, pimpin dan dominasi keperluan nafsu itu oleh rohani. Ya, oleh rohani, sehingga ketika keinginan dunia ini dilakukan, tetapi tetap dia berada dalam keluhuran, kemuliaan, dan tidak dikalahkan oleh apapun, oleh dunia. Di saat bangkrut atau di saat berjaya ya. Karena bukan apabila orang menjadi wali misalnya, atau ingin menjadi orang baik, berhenti nyari dunia. Bukan ya, bukan. Cerita bahwasanya orang apabila sudah cinta kepada Allah, maka meredup cintanya kepada dunia, sehingga dia membuang dunianya. Dia hidup dengan sederhana sekali ya. Itu selalu potretnya begitu. Padahal ini tidak bisa ditiru. Misalnya ada orang
kaya raya tadinya dengan dunia, lupa dengan agama, lalu kemudian dia tobat. Ya, maka dia berikan hartanya, udah miskin. Lah, rohaninya belum hidup. Ya. Akhirnya dia mengeluh. Itu mah potret ideal itu bagi orang yang apabila rohaninya sudah begitu kuat, memang ya, dia tidak mau lagi kepada itu fenomena tertentu. Meskipun ada, tetap dia jadi wali dan tetap secara fisik bergelimang harta, tapi tidak. Jadi kalah ketika dia jatuh, ketika dia jaya, tidak membawa dia kepada maksiat, karena dia dengan ada rohaninya. Kita ini sering melihat contoh, tapi contoh itu bukan untuk kita. Ya, kita lihat cerita-cerita wali, cerita-cerita nabi, itu kan contoh. Ya, tapi mana umpama kita pergi ke supermarket, kita beli baju, kita beli baju yang seperti kita sukai, kayak bintang film, tapi tetap yang kita pilih itu size kita, ukuran kita. Kalau dia XL, kalau kita L, ya kita pilih L. Ya. Nah, seperti itu. Maka biasanya nur itu akan datang kalau kita berusaha untuk mengurangi kesibukan fisik ini. Maka Ramadan 12 jam katakan kita tidak makan, tidak minum, kan itu dikurangi dari kesibukan. Ngaji ge kalau bukan Ramadan, makan bawaannya waktunya makan pengen makan baik. Ini ngaji udah jam 1 masih ngaji baik, waktu makan ini. Udah mulai ya musik keroncong. Tapi kalau puasa kan enggak sibuk kan? Yang ngerokok enggak sibuk kalau bulan puasa mah. Itu udah asyam ini masih ngaji bae ya tuh yang ngerokok. Tapi ketika Ramadan enggak sibuk. Ya. Enggak sibuk makanan, enggak sibuk minuman, enggak sibuk oleh mikirin memenuhi nafsu biologis. Tidak. Itu dipraktekkan di dalam tasawuf, jangan sibuk. Dan untuk tarbiyah. Itu. Nah, maka datang Anwar itu di halaman 59. Pakadzalika sadru idza taparragha minal asghal ja'atil anwaru. Kurangi kesibukan. Fatala'at biqalbik atharul malakut. Maka bermunculanlah asar malakut, cahaya yang dari dalam batin di hatimu. Ya, dan asar surga dan neraka. Maka timbul rasa takut di situ. Nah itu. Summa qultu lahu ma taqulu fi rajulin marrabika wa fi yadihi mi'zafa aw mizmar wa anta fil masjid fa wasabta fa akhadta ridaahu summa utta ila majlisik fa wada'tuhu tahtak wa qa'adta alaihi wa kana sabiluka an tasbu al ilaihi fa ta'khudhu mizmarah fa tuksiruhu wa tughayyirul munkar fa akhadta ridaahu li raghabatil latifika walau ta'an mizmarihi wa qallat mubalatuka bihi fataba'aka pamaqama ala ra'sika bimizmarin fa akhadha yazmur fa ta'azama dzalika indak fa aqbalta bit apa itu takabbur alaihi ya. Summa qultu lahu, kemudian aku katakan kepadanya, ini mana ya? Dialog siapa ini, lupa saya.
dialog sebagian muridin ya bertanya kepada aku katanya ya. Masih pertanyaan fakultu lahu. Telah bertanya kepadaku satu hari sebagian murid dan murid itu mengadukan akan hilangnya hati di dalam sholat. Maka aku jawab, qalbuka bid'atun min lahmin fi jawfi. Kalau hati itu kan hanya segumpal daging, mau pergi kemana? Gitu. Maka dia bingung. Terus bagaimana? Ya. Maka aku bilang lagi, hati di tempatnya, itu akal yang pergi dari hati. Apabila akal pergi dari hati, maka lalai. Ditanya akal pergi kemana? Ke tempat watonnya. Di mana watonnya? Dimag. Ya. Karena bagi orang sufi, akal-akal itu hati sebetulnya. Wa israquhu fi sadri baina ainil fuad. Terbitnya itu di dada, akal itu di tengah antara di inti fuad. Fuad itu hati yang paling dalam. Apabila fuad itu muncul, maka timbul bisikan dari batin itu, dari rohani itu. Terusnya yang tadi itu adalah daripada Allah. Lalu aku bertanya kepadanya, ini Imam Ibnu Arabi ya. Naam. Apa pendapatmu pada seseorang yang berlalu ya di depanmu, artinya bertemu kamu. Di tangannya ada alat musik, mi'zapah atau mizmar. Mizapah itu ya sejenis seruling. Kamu di masjid. Kemudian kamu melompat dan menarik ridanya. Ya. Dan kamu kembali ke tempat dudukmu. Maka engkau letakkan ridanya itu di bawah. Di bawahmu dan engkau dudukkan. Dan caramu melompat dan mengambil mizmarnya, seluringnya, kemudian kamu pecahkan, hancurkan, dan kamu rubah kemunkaran. Sedangkan kemudian kamu ambil rida dia, ya, itu adalah liraghabatil latifika. Itu agar untuk rogbah, untuk keinginan yang ada dalam dirimu. Lalu engkau biarkan mizmarnya dan engkau tidak peduli kepadanya. Maka dia mengikutimu. Maka dia akan duduk di depanmu dengan mizmar itu. Maka kemudian dia meniup mizmar itu. Dan itu semakin besar masalahnya di depanmu. Ya. Pak Akbal tabin nakir, bukan bitakabur alaihi, bin nakir barangkali ini. Maka engkau semakin menyikapinya dengan mengingkarinya. Wa qultu, engkau, dan aku berkata juga, engkau meniup mizmar di rumah Allah di depanku. Wakulta itu ya. Dan engkau berkata, engkau meniup mizmar di rumah Allah dan di depanku. Maka dia bilang kepadamu, karena kamu mengambil ridaku dan engkau merendahkanku. Wazahamtani itu yakni mempermalukanku. Jahama itu sebetulnya menghina dia. Kalau zahama itu kan sibuk gitu, menyaingi. Zahama tergantung konteksnya. Di sini artinya mempermalukan dia maksudnya. Ya, wajaham tanifih. Tadi. Faqal innaka akhadta ridai wa zahamtani fihi katanya.
Fa innama dakhaltu 'alaika li halir rida. Aku masuk kepadamu untuk mengambil ridha. Walaula dzalik lam adkhul 'alaik. Kalau tidak ada masalah itu, karena ridanya diambil selendangnya, aku tidak masuk, tidak datang kepadamu. Walam ajtari 'alaik, dan tidak berani. Falamma abaita antarudda alaihi, ketika engkau tidak mau mengembalikannya kepadaku, ghammani dzalika wa ahjanani, itu membuat aku sedih. Fa ana armuzu bi aswatil ifrat li atasalla bidzalika minal gham alladhi ajiduhu limakani ridai. Maka dengan begitu aku meniupkan suara-suara yang berlebihan agar aku terhibur dari kesedihanku, ya. Yang mana aku sedih ini, aku mendapatkan kesedihan ini di tempat selendangku itu di depan engkau. Fa in aradta an akufa an dalik wa akhruja anka farudda ala ridai. Jika engkau ingin aku berhenti dan meninggalkanmu, kembalikan ridaku. Wa illa fahadza da'bi ma'ak. Kalau tidak, saya akan terus-menerus melakukan seperti ini bersamamu. Fa ayyuhuma arjah. Ya. Mana yang lebih arjah? Ini pertanyaannya. Mana yang lebih berat? Walau tahakama fi dzalikal masjid, kaifa tahkumu bainahuma? Ya. Kalau dua orang itu terus saling mencari keputusan di masjid itu, maka bagaimana kamu memutuskan kedua perkara itu? Alaysa taqulu lahu rudda alaihi rida'a hatta yakhruju min 'indak. Pasti kamu akan berkata, kembalikan saja selendangnya agar dia meninggalkanmu. Ini satu contoh. Orang meniup mizmar di masjid situ. Di luar masjid sana misalnya, ada orang main seluring, ya, kita lagi di masjid, kena terganggu dengan tiupan seluring, maka kemudian diambil selendangnya, didudukin di bawah. Coba kalau kamu ambil seluringnya, pecahkan, selesai. Gitu. Ya. Ini kan artinya ada dua perkara. Kan ada merubah kemunkaran biadih dengan tangannya. Kalau dia membunuh, ambil pisaunya, buang. Kalau dia minum, buang gelasnya. Itu salah satu alat untuk merubah kemunkaran. Kita tidak bicara mana yang paling tepat ketika ada orang, apakah dengan tangan atau dengan, bukan bicara tentang itu. Ya, ini berbicara tentang satu kasus lain. Orang duduk di masjid, lalu ada mendengar suara seluring di sana, lalu orang itu mengambil selendangnya dengan berharap dia ingin menunjukkan bahwa kamu tidak boleh meniup seruling. Maka diambil selendangnya dan didudukan di bawahnya. Maksudnya adalah untuk menghentikan. Kenapa nggak diambil saja seluringnya dan dipatahkan? Ya. Maka dengan mengambil selendangnya, dia sedih. Nah, selendang ini katakan pakaian kegagahan, pakaian. Akhirnya orang yang punya seluring masuk. Tadinya nggak berani masuk, apalagi sampai meniupkan di depan orang itu, di dalam masjid tidak berani karena engkau mengambil selendangku, aku sedih. Maka aku tiupkan seluring itu keras-keras dan di depanmu. Sebetulnya aku ingin menghibur kesedihanku. Aku lakukan di depanmu karena sumber kesedihanku adalah selendang yang kau ambil itu. Gitu. Nah, kalau kita dihadapkan dua perkara itu, bagaimana keputusan? Tentu kita akan mengatakan, yaudah kembaliin aja selendangnya dan biarkan
ya, dia meninggalkanmu. Nah, maka jika kita ingin tidak terganggu oleh sesuatu dari luar, dari setan, maka apa yang menjadi bagian atau keinginan atau kebanggaan setan itu buang, dan dia akan meninggalkan kita. Karena seruling itu seperti setan yang terus menggoda, gitu. Kenapa enggak setannya kita ya buang, tetapi kita ya malah membiarkan setan itu ya, dan kita mengambil atau katakanlah hanya merendahkannya setan itu, maka dia akan datang ya, terus menggoda kita. Buang. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan setan itu umpama anjing pemakan daging. Nafsu itu umpama daging yang ada di satu tempat ya, di mana apabila ada daging maka anjing itu akan mendekatinya. Kalau hanya diusir dengan kata-kata, dia akan pergi dan kemudian datang lagi. Tapi kalau daging itunya yang dibuang, maka dia tidak akan datang lagi. Maka jangan mengundang ya, setan untuk datang ke kita, tetapi ya, buanglah apa-apa yang membuat setan itu datang kepada kita. Taib. Wa alamil an annallaha ta'ala ja'ala sadra sahata qalbik. Ketahuilah bahwasanya Allah menjadikan sodr ini, dada ini, dataran hatimu. Ini dada, ini kan dada. Ini tempat untuk hati. Kemudian wa ja'ala al-ma'rifata fi qalbik. Allah letakkan makrifat itu di hati. Wa afrahul ma'rifati wa sultanuha fi sadrik. Maka kegembiraan makrifat dan kekuatan makrifat itu ada di dadamu. Wa qala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itulah yang dikatakan oleh Allah, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan demikian bergembiralah kalian, itu lebih baik daripada apa yang mereka himpun. Wajita bi aprohi zinatid dunya allati hiya khazul adu min rabbih. Engkau membawa kebahagiaan, keindahan dunia, itu adalah memang bagian musuh. Seperti tadi orang yang main seluring diambil selendangnya, itu kan kebanggaan dia. Nah, dunia ini kebanggaan nafsu, setan. Kalau kita mengambil dunia, maka setan akan terus makin meniupkan seluringnya, bisikannya itu kepada kita. Dan dunia itu adalah hawa atau bagian dari keinginan nafsu. Itu. Ya, bagian daripada keinginan nafsu. Dunia. Kenapa di dalam orang sufi selalu bicara hubbud dunia itu buruk? Ya, karena dia akan mengganti kepada hubbullah. Artinya ada dua keinginan yang dimiliki oleh orang, keinginan yang timbul dari fisik, keinginan yang timbul dari rohani atau cinta. Keinginan ini cinta yang timbul dari fisik, nafsu, cinta yang timbul dari rohani. Ya, maka jangan biarkan kita tidak memiliki cinta rohani, dia akan jatuh kepada dunia. Karena fisik ini memang objeknya dunia. Gitu. Bukan berarti orang yang cinta Allah tidak ingin dunia. Salah. Ya.
Orang kan bayangkan, wah itu kalau wali mah romannya udah nggak pengen apa-apa, gitu. Nah terus kalau dia mau ngasih makan anaknya, pakai apa? Kan pakai dunia namanya. Wong dianya masih di dunia. Gitu. Namun jangan biarkan engkau tanpa cinta yang tumbuh dari rohani. Ya. Engkau hidup dengan tubuhmu saja, itu nafsu namanya. Dan engkau berarti binatang. Dan tidak akan mampu menjalani syariat Allah tanpa hubbullah, tanpa rohani. Tidak. Kita ini melaksanakan agama, baik perintah ibadah murni, sholat, puasa yang rukun Islam yang kelima, atau amal soleh kita berbuat baik kepada orang. Orang itu bernama istri, suami, anak, tetangga, ya, teman, dan berbuat baik kepada mereka sesuai dengan perintah agama dan perintah kemaslahatan. Ya, ini tidak mampu melaksanakannya. Mesti dengan rohani. Ya. Kita sering mengatakan begini, orang di Eropa itu sudah tidak lagi hidup betul-betul disiplin dan berakhlak, katakan begitu. Ya. Ya di Eropa itu dalam arti dipotret kehidupan yang di tempat-tempat kota gitu, di tempat-tempat orang berpendidikan. Kalau di lorong-lorong geng-geng mah ya sama aja, di mana manusia kan ada komunitas itu ada. Arti secara umum ya orang yang hidup dengan peradaban yang baik gitu, itu dia seperti berakhlak. Contoh di negara maju misalnya, itu mobil nggak ada suara klakson itu. Kalau udah bunyi klakson itu mananya masalahnya sudah besar dan muara besar. Kita makan dikit-dikit tetot gitu. Tetangga nggak ada suara musik besar, itu nggak ada. Ya, kecuali di tempat gangster, ya, karena mengganggu tetangga. Seolah-olah itu akhlak. Ya, padahal itu adalah pikiran-pikiran positif yang dianut oleh mereka untuk menjaga ketentraman mereka. Ya, filosofisnya, aku tidak mau mengganggu orang karena aku tidak mau diganggu oleh orang. Udah begitu. Kalau orang Islam tidak hanya itu, tapi aku melakukan adalah ya, perintah Allah. Arti perintah ini adalah perintah Allah adalah perintah sifat kebaikan yang ada di dadaku dan itu dari Allah. Itu perintah Allah namanya. Itu untuk Allah, bukan untuk kemaslahatan kita. Gua nggak mau nyakitin karena gua nggak mau disakitin. Itu bukan agama. Itu bukan bahasa agama, itu bukan bahasa ketuhanan, itu masih bahasa kebinatangan. Banyak binatang nggak mau mengganggu karena dia nggak mau diganggu. Itu masih sifat fisik. Karena agama, bahkan biarin orang mengganggu juga, wong itu pahalanya besar, malah begitu kan? Kata Nabi, la takunu imma'ah. Kamu jangan seperti benda cair. Masuk ke botol kayak botol, masuk ke kotak kayak kotak, masuk ke gelas kayak gelas. Jika engkau orang berbuat baik kepadamu, engkau berbuat baik. Orang berbuat buruk, engkau berbuat buruk. Tidak, itu namanya ima'ah. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik dan tetap berbuat baik meskipun orang berbuat buruk. Coba, itu kan hanya rohani. Karena kalau tuntutan fisik, tuntutan nafsu, tuntutan kepentingan, enggak bisa, enggak mampu. Nah paling kurang orang punya pikiran. Coba misalnya nih orang menjaga kebersihan,
Mungkin kalau di kampung mah emang udah banyak, masih banyak hutan, masih banyak yang kalau dibuang sampah jadi tanah bersih. Kalau di kota jadi membusuk, bau seperti di Jakarta. Karena orang-orang kampung dari mana-mana datang ke Jakarta. Dia di kampungnya ngebuang sampah di mana baik, di kota kan nggak bisa. Ini kan mengganggu. Nah, ketika dia tidak mau mengganggu, maka dia timbul kesadaran, itu pikiran positif. Nah, di negara maju, ya, saya perhatikan orang, ya, di negara-negara maju seperti di Eropa, kalau makan di restoran, habis makan itu dibersihin sama dia. Kalau kita makan udah biarin, ntar juga ada pembantunya, ngalapan kita beli. Bukan masalah itunya, tetapi jiwamunya itu yang bobrok, tidak menjaga kebersihan. Ya. Mereka sampai rapi, nggak ada karena dia ingin memandang pandangan yang indah. Itu kan kenikmatan kita juga. Dan itu belum iman, itu belum rohani, itu belum. Sehingga ada orang mengatakan wajadtu islaman walam ajid musliman, katanya. Aku merasakan Islam di Eropa, tetapi tidak menjumpai orang muslim. Tetapi wajadtu musliman walam ajid islaman. Ya. Bila Arab itu ini pepatah yang diumpamakan orang Arab. Tetapi di negara Islam nih kayak kita nih, kita ketemu orang Islam tetapi tidak ada Islam. Berisik, mengganggu, kotor, jorok sama modal-modalnya. Ya. Kita hanya menjaga di masjid jangan kotor, udah di luar mah berat kotornya. Seolah-olah ya, kan kebersihan itu akhlak di sini. Ini mah nggak di masjid kayak kotor, udah binatang nedak namanya itu. Ya. Di tempat-tempat majelis ilmu, ya, tidak dijaga kebersihan, kebisingan, keheningan, ya. Itu akhlak semua. Kalau rohani lebih dari itu, dia lillah, ya. Biar nafsu tidak mendapat bagiannya. Kalau selama nafsu itu mendapat bagiannya, meskipun dia melakukan kebaikan, ya, tetap dia tidak terhindar dari bisikan nafsu. Tapi kalau nafsu udah nggak dapat bagiannya, bahwa dia berbuat karena Allah semua, karena Allah itu bukan pikiran sekali lagi, tetapi oleh sifat karakter yang ada di rohani. Itu maksudnya, ya, ibadah karena Allah itu. Maka di situ tidak ada. Maka coba seorang berdakwah, kalau ada tantangan, kalau ada halangan, orang tidak suka, orang dengki, orang, ya, itu kita ributnya bukan main. Ya, saya sering ngedengar ucapan yang bukan sufi dari para dai. Gua heran ya, padahal gua kan nggak melakukan apa-apa, gua ngajak kebenaran. Katakanlah gua jadi kiai apa ngajaknya kebenaran, tapi orang itu ya dikiranya emang setan kagak ada, nafsu kagak ada yang tidak suka kebaikan. Kenapa heran? Ya, gua nenangga kagak, ini banyak sekali saya mendengar ulama ngomong begitu. Tidak sufi. Orang sufi malah sebaliknya. Kalau dia dakwah nggak ada yang tantangan, ini mayit semua di kampung ini. Malah ketakutan. Kenapa Allah mempermudah? Ya, ada maksud apa? Ya. Kita pengennya nggak ada. Apabila berdakwah, wah,
terus ya semuanya tersilak, dia lancar jalan lurus ya, tanpa halangan, tanpa bahkan orang sufi berpikirnya ya Allah akan menghancurkan kita yang kita tidak tahu. ووجههم عند مولى الفضل مقبول